Sobat BMKG, saat ini sekitar 62% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih kerap turun di bagian barat dan tengah Indonesia. Sedangkan hujan sedang hingga lebat lebih sering terjadi di wilayah timur. Dalam periode 26 hingga 28 Agustus, BMKG mencatat curah hujan lebat berkisar 50 hingga 100 mm per hari, antara lain di Jawa Barat 58,6 mm per hari, Kalimantan Selatan 72 mm per hari, Sulawesi Utara 60,6 mm per hari, Maluku Utara 66,3 mm per hari, dan Papua Tengah 59,8 mm per hari. Di sisi lain, hasil pemantauan citra satelit cuaca pada 27 Agustus menunjukkan terdapat 29 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Sumatera. Sementara itu, di beberapa wilayah lain teridentifikasi hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, yakni 11 titik di Jawa, 1 titik di Nusa Tenggara, 2 titik di Sulawesi, dan 2 titik di Maluku. Kondisi ini mengindikasikan potensi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai bersama. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait hujan signifikan di sebagian wilayah Indonesia dengan resiko karhutla yang masih mengintai di wilayah yang kering. Bersama saya Indah Fitrianti, berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam beberapa hari ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan awan hujan. Hal ini terjadi akibat pengaruh gabungan dari faktor atmosfer global, regional, hingga lokal yang membuat atmosfer tetap labil dan kondusif bagi terbentuknya awan konvektif. Dengan kondisi tersebut, peluang hujan bervariasi dari ringan hingga lebat diperkirakan muncul di banyak daerah. Pada level regional, gelombang atmosfer seperti Kelvin dan Rossby ekuator aktif melintasi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, serta sebagian Papua, sehingga memperbesar potensi hujan. Selain itu, gelombang atmosfer berfrekuensi rendah yang bertahan di Lampung, sebagian Jawa, Maluku, dan Sulawesi turut mendukung kondisi atmosfer yang lembab. Faktor ini sejalan dengan adanya anomali OLR negatif dan suhu muka laut yang lebih hangat di sejumlah perairan, sehingga semakin memperbesar peluang terbentuknya awan hujan. Kemudian sirkulasi siklonik yang berkembang di Samudra Pasifik Utara, Papua, serta di wilayah sekitar Sulawesi Barat turut memicu terbentuknya zona konvergensi, khususnya di Papua dan Sulawesi bagian barat hingga selatan. Di sisi lain, bibit siklon 93W yang masih bertahan di timur Filipina juga memberi pengaruh dengan membentuk pola konfluensi di kawasan Filipina Tengah, sekaligus memperkuat hembusan angin lapisan bawah di Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan sejumlah perairan sekitar Filipina. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan angin permukaan hingga lebih dari 25 knot, yang berisiko menimbulkan gelombang tinggi di Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku, serta perairan Papua Barat Daya. Melihat dinamika atmosfer tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, tanah longsor, serta gangguan transportasi dalam beberapa hari ke depan. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang mengalami kondisi kering. Pastikan saluran drainase di sekitar rumah tetap bersih, ikuti perkembangan informasi cuaca resmi dari BMKG, dan sesuaikan rencana aktivitas dengan perakiraan terbaru. Bagi nelayan dan pengguna jasa penyeberangan, harap memperhatikan peringatan terkait potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan sekitar. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia selama periode 29 hingga 31 Agustus 2025, umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan Papua Tengah, serta angin kencang di Aceh, Banten, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 1 hingga 4 September 2025 umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sulawesi Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Serta angin kencang di Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, dan Papua Barat. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan petir, juga menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai dengan petir, serta menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang. Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh karena cuaca terik dapat terjadi sewaktu-waktu pada periode musim kemarau. Juga jangan lupa untuk selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.